Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sejahtera buat semuanya. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk Indonesia tercinta. Dan salam Pancasila. Pancasila di hati, NKRI harga mati. Khotbah minggu atau Sunday Sermon kesayangan Anda kembali hadir setelah sekian lama absen ya, karena biasalah saya banyak kesibukan di tempat lain, dan juga saya pun juga pikir saya perlu untuk refresh konten juga ya. Nanti saya baru meluncurkan program baru di channel YouTube saya ini. Nah, Sunday Sermon saya kembali lagi hadir untuk Anda yang mungkin yang terakhir ya di tahun 2023 ini sebelum Natal, karena minggu depan itu sudah tanggal 31 Desember 2023. Dan mungkin gak tayang, kalaupun tayang mungkin saya coba usahakan ya, insya Allah. Doakan, mudah-mudahan saya sehat. Sore ini kita bahas tentang apa ya? Saya hari ini rasanya campur aduk banget gitu loh, campur aduk banget ya, melihat situasi politik kita dan juga suasana batin saya ini campur aduk gitu. Sejujurnya ya, kalau saya pagi tadi bapak sambung saya yang ASN di salah satu kementerian lah intinya gitu ya, kalau mau saya sebut bolehlah di Kemenko PMK gitu ya. Bapak sambung saya itu ya ngancem kan, atau mengintimidasi, meneror, dan yang ngomong kasar lah gitu ke saya kan, istilahnya kayak ya kalau saya pensiun ya kan, kata bapak sambung saya, kamu cari makan sendiri ya, nggak akan mau saya biayain kamu, nggak akan mau saya ngasih makan ke kamu gitu, dan lain-lain sebagainya gitu. Apalagi kan dia juga katanya malu saya bawa nama dua orang adik sepupu saya kan, yang udah kerja, udah berpenghasilan atau apa gitu kan. Saya mohon maaf, walaupun saya diancam oleh bapak sambung saya nggak dibiayain kalau saya sakit gitu ya, atau nggak mau ngasih makan lagi ketika nanti beliau pensiun nanti tahun 2025, saya mohon maaf loh ya, saya nggak ada hati, nggak ada niat untuk berbalik dukungan dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran di dalam kontestasi Pilpres 2024 ini ya. Memang kalau kita dukung Prabowo Gibran sih udah pasti dapat duit, kita minta apa pasti dikasih. Nah sayangnya korbannya ada guru saya, Gus Miftah, kena dia. Kenapa ya? Karena dikasih duit, kasih mobil. Nah beberapa waktu lalu senior saya Mbak Vera Kurniawati Oki ya mengungkapkan ini ke Mbok Niluh Jelantik gitu ya. Senior saya yang lain Bung Permadi Arya yang sudah lebih dulu menyeberang ke Prabowo ya, mendukung Prabowo ya, mengatakan ini kepada Mbak Vera dengan mengatakan, pokoknya you mau apa pasti nanti bahkan ada rekamannya itu, rekaman percakapan teleponnya itu, dengan mengatakan kita ini kan jalur influencer nih katanya, kalau mau ada jalur Pak Dasko
Ketua Harian Partai Gerindra, dan ada jalurnya Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo ya. Kalau lewat jalurnya Pak Dasko, nanti ketemu dengan Immanuel Ebenezer. Kalau jalurnya Pak Hashim, itu ketemu dengan si Permadi, Abu Janda gitu kan. Saya jujur ya, walaupun tawarannya kelihatannya menurut saya, wah ini boleh juga nih tawaran nih ya. Pokoknya kalau kita istilahnya dukung Prabowo Gibran itu ya udah dapat jaminan lah dalam tanda kutip itu ya. Duit pasti dapat, sembako pasti dapat gitu kan. Kalau Prabowo Gibran kepilih menang presiden jadi presiden wakil presiden ya kan, udah pasti fix jadi pejabat gitu kan. Ada yang menteri, ada yang komisaris, ada yang kepala beberapa lembaga atau badan-badan negara gitu ya, bahkan duta besar, atau paling enggak ini kan konsuler di konsuler gitu loh, di konsulat ya. Dan pokoknya tawaran-tawarannya itu kelihatannya menggiurkan gitu loh, menggiurkan. Saya walaupun sekarang nih nganggur, kepepet gitu ya, sekarang lagi sama sekali nggak megang, lebih sering nggak punya duit daripada punya duit ya. Walaupun diancam kata beliau tadi, nggak saya kalau sakit nggak mau dibiayain, ketika nanti beliau pensiun saya nggak dikasih makan, nggak mau dikasih makan gitu kan. Saya nggak sampai hati untuk belok ke Prabowo Gibran, saya nggak sampai hati gitu. Kenapa? Harga diri saya nggak untuk dijual, integritas saya tidak untuk dijual ya, martabat saya tidak untuk dijual. Lillahi ta'ala. Saya dukung Ganjar Mahfud itu pun lillahi ta'ala, karena saya menilai Pak Ganjar Pranowo ini layak untuk meneruskan sejumlah mahakarya dan adikarya yang sudah dikerjakan oleh kepresidenan Bapak Joko Widodo selama 9 hampir 10 tahun terakhir ini. Dan saya selalu bilang, Bapak Presiden Jokowi telah mewujudkan apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Apa yang tadinya nggak bakal kejadian menjadi kejadian. Bagaimana Bapak Presiden Jokowi membuat Indonesia kembali dipandang dunia. Bagaimana kepresidenan Bapak Jokowi bisa membangun jalan di Papua yang topografinya begitu luar biasa. Bagaimana Bapak Presiden Jokowi membawa kembali ajang MotoGP dan Superbike ke Indonesia lewat sirkuit Mandalika. Bagaimana kepresidenan Bapak Jokowi ya, pada masa pandemi COVID-19 dulu, kita tidak seambruk ekonominya dibandingkan negara-negara yang menerapkan lockdown. Total lockdown. Bahkan ekonomi kita masih bisa dikatakan buruk tapi masih oke jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memang tidak lockdown tapi dia hanya menerapkan state of emergency, keadaan darurat secara nasional. Masih bisa selamat kita, masih bisa tersenyum ketika kita menghadapi masa COVID. Bahkan Indonesia termasuk negara yang awal banget memulai proses vaksinasi COVID-19 setelah Inggris yang memulai vaksinasi pada Desember 2020 dengan vaksin Pfizer, dilanjutkan dengan negara-negara lain. Indonesia termasuk yang awal memulai proses vaksinasi pada Januari 2021 dan kelar di pertengahan tahun lalu 2022 dengan menggunakan banyak vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. Saya sendiri 4 kali divaksin, 2 kali menggunakan AstraZeneca, 2 kali menggunakan vaksin Sinovac.
2 kali. Dan begitu, dan pada masa PPKM itu masih berlaku pun juga denyut nadi masyarakat itu juga mulai bangkit. Sampai akhirnya PPKM itu dicabut Desember tahun lalu 2022. Makin menggeliat lagi. Dan bahkan ya, penambahan jumlah jalan tol, jumlah bandara di Indonesia di era kepresidenan Bapak Jokowi, bahkan bandara-bandara yang tadinya kondisinya ya begitulah menjadi kondisinya wow gitu ya. Bahkan perbatasan lintas batas negara PLBN beberapa diantaranya yang tadinya ya begitulah menjadi lebih oke lagi. Ini semua terjadi di masa kepresidenan Bapak Jokowi. Jadi beliau mewujudkan apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Nah sekarang ini yang harus kita apresiasi gitu. Ini yang harus saya apresiasi sebagai orang yang dulu mendukung Pak Presiden Joko Widodo mati-matian selama 2 periode, 2 kali pilpres. Gitu. Itu adalah hal yang menurut saya ya cukup untuk saya ingat. Tapi manuver politik Presiden Jokowi yang tiba-tiba berkhianat kepada PDI Perjuangan, berkhianat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, partai dan figur yang membesarkan nama beliau dari mulai wali kota Solo tahun 2005 sampai jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, 2 periode. Tiba-tiba dia khianatin. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi dibegal, dia cacat demi meloloskan Mas Gibran untuk maju di Pilpres. Dan ternyata hasilnya beliau maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo yang sekarang ini sudah dianggap sebagai protege atau tangan kanannya Pak Jokowi lah gitu. Dan ternyata itu semua adalah karena kepentingan bisnis, adalah untuk apa, untuk ya bisnis gitu. Saya mengiyakan apa yang disampaikan maksud saya calon presiden mantan gubernur Jakarta Profesor Anies Baswedan, bahwa kekuasaan itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar bisnis, tetapi kekuasaan itu adalah bagaimana kita mengabdi dan melayani masyarakat, bagaimana kita membela kepentingan masyarakat. I don't want to be in this position sebenarnya. Saya sebenarnya nggak pengen ada di posisi ini. Saya sejak awal nggak pernah mendukung sosok Profesor Anies Baswedan. Baik itu ketika beliau maju gubernur DKI Jakarta 6 tahun lalu, 2017, maupun sebagai calon presiden. Tapi keadaan yang memaksa saya untuk mendukung dua-duanya. Untuk istilahnya, kalau dalam istilah politik Amerika itu co-endorse Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Anies, Pak Muhaimin. Karena baik kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin ini memiliki common enemy yang sama. Calon presiden yang biaya kampanyenya paling besar, bahkan terus bertambah setiap hari dalam jumlah yang begitu besar, bahkan dibackingi oleh lembaga negara, oleh aparat negara,
oleh ASN kebanyakan. Bahkan sampai diperintahkan TNI Polri untuk memasang baliho, spanduk, dan poster Prabowo Gibran di mana-mana. Pak Ganjar dan Pak Anies itu memang mereka berdua bukan orang kaya. Pak Anies, Prof. Anies, dia memang punya harta, punya uang itu bukan karena dia berbisnis. Beliau akademisi. Rumah beliau yang di Lebak Bulus itu dia beli dari gaji beliau selama menjadi dosen. Bahkan selama menjadi rektor Universitas Paramadina dulu. Ya, dulu. Pak Ganjar Pranowo juga bukan siapa-siapa. Waktu kampanye gubernur Jawa Tengah 2013 itu beliau nggak punya rumah di Semarang. Beliau ngontrak. Waktu beliau jadi anggota DPR 2 periode 2004 dan 2009 pilih, dia tinggal di Jakarta pun beliau nggak punya rumah. Beliau nyewa atau ngontrak mungkin, atau tinggal di rumah dinas yang ada di Kalibata situ, rumah dinas anggota DPR yang banyak kosong. Nah, sekarang Pak Ganjar kampanye kemana-mana, gak punya rumah di Jakarta, beliau ngontrak. Nah, terbukti kan, Pak Anies dan Pak Ganjar ini adalah masyarakat biasa yang gak didukung sama sekali oleh pemain-pemain vital negara. Gitu loh. Makanya sekalipun saya dalam keadaan kepepet pun, yang tadi saya sudah buka di pembahasan awal ya, saya nggak ada niat satupun untuk berbalik arah mendukung Prabowo Gibran. Nggak mau saya. Kenapa? Karena saya tidak ingin Indonesia ini kembali ke dictatorship. Saya tidak ingin ada diktator baru di negara ini. Kita sudah hampir 26 tahun mengarungi perjalanan reformasi dengan harapan Indonesia ini bisa menjadi negara demokrasi seutuhnya, genuinely democratic. Bagaimana selama berhari-hari mahasiswa dan masyarakat terus menekan, apalagi setelah ketua parlemen, ketua DPR MPR saat itu almarhum Pak Harmoko ya, berbalik arah, yang tadinya beliau itu protege-nya Pak Harto, lalu berbalik arah menjadi meminta Pak Harto mundur. Itu pun karena ditekan oleh masyarakat dan mahasiswa yang dulu menduduki DPR MPR saat itu. Berapa banyak nyawa yang melayang. Bukan hanya 6 orang mahasiswa Trisakti saja. Tapi ada banyak lagi beberapa nyawa yang melayang pada peristiwa itu. Pada saat itu usia saya baru 4 tahun. Tapi saya tahu ini dari banyak saksi sejarah dan juga termasuk dari pelakunya. Pada saat itu. Jadi ini dan tidak lama setelah itu Pak Harto didatangi oleh sejumlah tokoh Islam, termasuk yang sekarang ini, yang saat ini wakil presiden ke-13 Abah Yai Ma'ruf Amin, bersama dengan Gus Dur waktu itu, bersama dengan Cak Nun MH Ainun Najib, bersama dengan Cak Nur almarhum, Profesor Nurholis Majid almarhum, juga meminta Pak Harto mundur. Hingga detik terakhir almarhum wakil presiden saat itu, Profesor B.J. Habibie, itu juga meminta agar Pak Harto mundur dari jabatannya.
itu selama berhari-hari itu. Baru 21 Mei 98 Pak Harto mundur dari jabatannya. Kediktatoran berakhir. Feodalisme berakhir. Tirani berakhir. Rakyat dan pemerintah, rakyat jelata dan penguasa yang tadinya disekat oleh besi atau iron curtain atau tirai besi, kini menjadi gak berjarak lagi. Bahkan di era Presiden Jokowi, tirai-tirai, mau tirai besi, tirai bambu, tirai kayu, apapun itu, gak ada lagi sekat. Gitu loh. Gak ada lagi sekat. Karena saya gak kepengen. Kenapa saya gak mau mendukung Prabowo Gibran? Karena saya gak mau Indonesia ini kembali ke zaman kediktatoran. Saya gak mau Indonesia ini kembali menjadi negara dictatorship seperti zaman Orba dulu. Cukup banyak orang-orang yang usianya lebih tua dari saya, maaf, with all due respect, termasuk bapak sambung saya, yang diktator, ya, yang diktator, yang feodal, yang otoriter dan totaliter. Tapi jangan presiden. Percayalah, kalau Pak Anies atau Pak Ganjar yang kepilih, Indonesia ini akan menjadi semakin demokratik. Ya. Yang dibilang oleh Profesor Anies betul. Secara kualitatif, kualitas demokrasi di Indonesia ini menurun. Bahkan menurut The Economist masuk dalam kategori flawed democracy atau cacat demokrasi atau demokrasi yang cacat. Data dari tahun 2022, yang 2023 belum ada. Mungkin akhir tahun ini keluar. Mungkin akhir minggu depan mungkin sudah keluar datanya. Demokrasi kita hanya lebih baik di level ASEAN dari Singapura saja. Tetapi demokrasi kita di level ASEAN lebih jelek dari Malaysia. Dan lebih jelek lagi dari tetangga kita sendiri, Timor Leste. Nah, gimana itu? Karena dalam 25, hampir 26 tahun perjalanan reformasi dan demokratisasi negara ini, ya, masyarakat itu tidak diajarkan bagaimana berdemokrasi yang benar. Tidak diajarkan bagaimana demokrasi yang genuine. Dan bahkan masyarakat sendiri nggak tahu demokrasi itu apa. Gitu. Kalau cuma sekedar demokrasi adalah kekuasaan, kedaulatan, mandat tertinggi dikembalikan ke rakyat gitu kan. Nah, rakyat yang mana dulu gitu loh. Jadi nggak jelas. Jadi wajar kalau kadang-kadang kita mentafsirkan ini adalah reformasi setengah hati, demokrasi setengah hati, demokratisasi separoh-separoh, reformasi yang tidak tulus. Ya kan? Karena agenda reformasi pun beberapa juga sudah dibajak, gitu kan. Jadi sekarang ini yang dibutuhkan apa? Revolusi sebenarnya. Revolusi untuk membuat Indonesia ini menjadi demokrasi. Bahkan ada beberapa, sayang banget di era reformasi ini ada beberapa hal yang substansial, yang bagus gitu loh, di era Orba dihilangkan. Contoh seperti GBHN, ya, P4, ya, pendidikan moral, pelajaran pendidikan moral Pancasila, PMP. Kemudian pelajaran PPKN, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau dihidupkan lagi menjadi PMPKN. Ada beberapa hal lagi yang kemudian perlu saya kira untuk dihidupkan lagi. Karena bagus gitu di era Orba. Dari era Orba untuk setidaknya ini masih relevan di era saat ini gitu. Karena ketika di era reformasi sekarang ini, hal-hal yang justru esensial banget dan bagus banget gitu hilang gitu.
berganti kita menjadi negara yang autopilot, dan demokrasi kita ini menjadi demokrasi kapital. Demokrasi yang ibaratnya tuh demokrasi hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia diinjak-injak, beres. Saya mengalami, saya merasakan, dan saya menyaksikan. Makanya kenapa saya bisa bilang negara kita ini negara demokrasi rimba, gitu. Yang kuat yang menang, yang kuat yang berkuasa, yang kuat yang dapat jabatan, yang lemah diinjak-injak. Saya mengalami sendiri. Inilah kenapa saya mendukung pernyataannya Prof. Anies kemarin waktu di debat pertama Capres kemarin. Dan inilah juga yang menjadi alasan kenapa saya makin paten dukung Ganjar Mahfud. Karena di dalam visi dan misinya itu ada kata demokrasi substantif. Penegakan demokrasi substantif. Ya, sekali lagi, penegakan demokrasi yang substantif. Bukan demokrasi yang hanya sekedar nominal. Kita selenggarakan pemilu satu hari, lalu surat-surat dikumpulkan, direkapitulasi dalam waktu 1 bulan karena jumlah penduduk kita dan luas negara Indonesia ini juga tergolong besar gitu ya. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk rekapitulasi, dan that's it. Bukan itu. Tetapi bagaimana dalam satu negara yang berdemokrasi secara genuine itu, kebebasan bicara bukan hanya sekedar terjamin, terlindungi. Bukan sekedar guaranteed, tapi protected. Kebebasan berekspresi terjamin dan terlindungi. Kebebasan bersuara, berbicara, terlindungi dan terjamin. Kebebasan untuk freedom of worship. Minimal ini deh, 4 kebebasan, 4 freedoms dari FDR, Franklin Delano Roosevelt ini. Dijalankan deh, di dalam sebuah negara demokrasi. Freedom of speech, kebebasan berbicara, terjamin dan terlindungi. Freedom of worship, kebebasan beribadah, kebebasan beragama, kebebasan berkepercayaan, terjamin dan terlindungi. Kebebasan dari rasa takut, freedom from fear, terjamin dan terlindungi. Last, yang keempat, freedom from want, freedom from want. Maksudnya ini mendapatkan standar hidup yang layak, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan minimal pangan, sandang dan papan layak, dapat pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, itu juga termasuk terjamin, terlindungi dan terlaksana. 4 ini aja jalan, 4 freedoms ini yang diajarkan oleh FDR, Presiden Franklin Delano Roosevelt, ya, yang menjabat presiden selama 4 periode pada masa Perang Dunia Kedua dulu. Ini dijalankan, ini dilaksanakan, ini terjamin dan terlindungi. Maka demokratislah itu satu negara, sejahtera dan makmurlah itu satu negara. Ditambah lagi dengan civil liberties yang lain, ditambah lagi dengan political rights yang lain, terjamin, terlindungi, ya. Maka negara itu akan jadi negara demokratis, akan menjadi negara makmur, negara sejahtera. Apalagi kalau human rights, HAM, itu protected, bukan dijamin, bukan guaranteed, apalagi granted, diberi, tapi dilindungi, protected, gitu. Human rights, HAM ini dijalankan. Ini yang membuat saya makin paten dukung Ganjar Mahfud. Gak dibayar, no problem. Gak dapat rupiah, no problem.
Nggak dapat jabatan, no problem, karena saya bukan tipe pengemis. Uang itu bisa dicari. Materi itu bisa dicari. Jabatan itu bisa kita dapat. Yang penting dapat dengan cara yang benar. Kita dapat uang dengan cara yang benar. Kita dapat jabatan dengan cara yang benar. Kita dapat tahta yang benar dengan cara yang benar. Kita dapat kekuasaan pun juga dengan cara yang benar. Tapi kita gunakan juga dengan benar. Harta, tahta, uang, jabatan, kekuasaan itu kita dapat dan kita gunakan dengan baik dan benar. Uang itu bisa dicari. Harta itu bisa dicari. Materi itu bisa dicari. Wanita bisa dicari. Dan bisa kita dapetin. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang betul. Dengan cara yang masih bisa diterima oleh akal sehat. Bukan dengan cara curang, apalagi culas. Bukan dengan cara licik, apalagi picik. Gitu. Makanya kadang-kadang saya heran. Orang saking ngebetnya pengen berkuasa. Orang saking ngebetnya pengen jabatan. Orang saking ngebetnya pengen duit, pengen minta dihormati, pengen minta diakuin, pengen minta dihargain gitu ya. Segala cara dilakuin, termasuk neror, intimidasi, persekusi, ngebully, ngancem gitu kan. Segala cara dilakuin hanya untuk itu. Kalau dalam saya gunakan perspektif saya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, ya, sebagai seorang Islam, ya, orang kalau begitu tandanya tingkat ketauhidannya lemah. Tandanya orang tersebut akidah Islamiyahnya lemah. Orang kalau begitu sudah jauh dari Allah. Orang kalau sudah begitu, nur Islamnya itu sudah padam. Nurullahnya itu sudah padam di hati dia. Orang seperti itu sudah terpapar oleh penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Ya kan? Orang seperti itu ya berharap gini aja. Hidup di dunia muda bahagia, kaya sejahtera, muda bahagia, ya kan, tua kaya sejahtera, mati masuk surga. Nah ini kan doktrin yang gimana gitu ya? Doktrin yang sebenarnya ini gak ada loh di dalam ajaran Islam yang begitu-gitu itu. Apalagi sampai kita menuhankan diri sendiri, menuhankan berhala. Itu Allah tuh gak mengajarkan itu. Tapi percayalah Allah itu gak akan menguji hambanya melebihi kemampuan dari hambanya, kemampuan hamba itu sendiri. Dan Allah pun lebih tahu apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh hambanya ketimbang kita sendiri. Dan gak bisa juga kita memaksa Allah untuk dalam doa kita, ya Allah pokoknya hari ini Engkau harus kasih saya uang 900 miliar. Atau ya Allah pokoknya besok Engkau harus luluskan saya tes CPNS. Engkau harus jadi turunkan kehendak-Mu, saya harus jadi ASN, saya harus jadi pejabat, saya harus jadi presiden, saya harus jadi gubernur. Gak bisa kita maksa Allah. Who do we think we are? Emangnya siapa kita? Allah pun juga pasti akan bertanya, who do you think you are? Emang you siapa? Emang kamu siapa? Emang Anda siapa? Kok maksa-maksa saya?
Gitu. Allah pun juga punya perasaan seperti itu. Nggak boleh kita berdoa memaksa Allah, gitu loh. Allah itu pasti akan kasih pada waktunya. Jadi ada golongan-golongan yang doanya dikabul oleh Allah dalam sekedipan mata. Tapi itu bukan kita. Kita tidak ada di dalam golongan itu. Saya pun juga tidak ada dalam golongan itu. Begitu kita berdoa ke Allah, langsung Allah kabul dalam sekedip mata. Itu bukan saya, itu juga bukan Anda. Itu bukan sebagian besar dari kita yang ada di dalam golongan itu. Yang ada di dalam golongan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan hanya sekadar waliullah atau auliaullah, para wali-wali Allah yang memang hatinya bersih, yang semuanya bersih, gak ada kotor-kotor dan gimana, enggak. Tetapi juga orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari yang kotor-kotor. Dan itu bukan saya, bukan juga Anda, bukan juga sebagian besar dari kita. Kalau saya, Anda, dan sebagian besar dari kita masuk dalam golongan Allah kabul tapi bertahap doa kita. Ada juga yang Allah tolak. Yes, Allah punya hak prerogatif untuk menolak doa kita. Alasannya banyak. Selain karena doa kita dinilai sama Allah itu terlalu memaksakan Allah, karena Allah lihat kita ini masih banyak yang kotor-kotor di dalam tubuh kita ini, atau di dalam hati kita, atau di dalam pikiran ini masih banyak yang kotor-kotor gitu ya. Jadi diminta dibersihkan dulu, atau Allah tolak doa kita karena Allah tuh pengen lihat gitu loh, seberapa berharap sih doa kita itu dikabul oleh Allah lewat usaha, lewat kerja keras, lewat lewat usaha untuk, usaha untuk meyakinkan Allah, usaha effort to convince Allah, usaha untuk usaha untuk menarik Allah mengkabul doa kita itu apa gitu loh. Dengan cara apa? Banyak orang ngomong, Pak, saya sholat 5 waktu, alhamdulillah gak pernah tinggal. Bahkan selalu berjamaah di masjid dari subuh sampai isya. Saya tambah juga dengan sholat sunnah. Sholat isyraq iya, sholat duha iya, sholat tahajud iya, sholat tobat iya, sholat witir iya, sholat tasbih seminggu sekali paling banter. Atau sholat sunnah tasbih tidak pernah lewat ya. Saya udah lama nggak sholat tasbih, nantilah saya ada waktu insya Allah ya. Doa tasbih, sholat tasbih nanti. Dan macam-macamnya yang lain. Oke? Terus sedekah nggak pernah lupa. Puasa nggak cuma Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis jalan ya. Infak nggak pernah lupa. Zakat jangankan yang fitri atau fitrah, yang mal pun dia jalankan. Tapi kok doa nggak pernah lupa gitu kan. Tapi kok Allah nih nggak kabul, nggak kasih gitu loh doa kita ini. Padahal semua sudah ini dikerjakan gitu ya. Kalau ada orang pertanyaan seperti itu, jawabannya Allah belum waktunya itu dikabul doa itu. Percayalah Allah tuh akan mengkabul permintaan kita pada waktu yang pas, pada waktu yang sesuai. Menurut Allah, bukan menurut kita. Waktu Allah itu pasti lebih baik daripada waktu kita. Percayalah.
pada waktunya nanti. Kita jangan coba-coba mendahului Allah, makanya sabar. Allah tuh menuntut kita tuh untuk sabar. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Baqarah pun juga ditulis gitu loh. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Baqarah itu. Firman Allah wahai orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Depannya aja udah jelas, Allah menyuruh kita bersabar. Kok kita nggak sabaran sih? Contoh kayak Gibran, Mas Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi. Kalau dia bisa sabar menanti 5 tahun lagi, dia selesai jadi Walkot Solo 2024, dia maju lagi Walkot sampai nanti 2029, ya. Manusia beliau baru nginjak 40 itu, nanti 2029 itu 42 tahun. Bisa dia dicapreskan oleh PDIP. Atau nanti 2034, usia beliau 47 tahun. Bisa dicapreskan oleh PDIP nanti 2034. Kalau sabar banget. Si Gibran ini nunggu sampai 2029 atau 2034. Kalau sabar banget, pasti saya akan menjadi orang yang mendukung si Mas Gibran ini. Dan itu baru saya percaya, Mas Gibran mewakili anak muda. Baru saya bisa terima pernyataan, ya berikanlah sekarang giliran anak muda yang memimpin, anak muda yang menjabat dan sebagainya. Itu baru benar. Kalau ini nggak benar menurut saya, dengan mengkangkangi Mahkamah Konstitusi, membegal ngutak-ngatik, ngubek-ngubek konstitusi, dan bahkan format debate, penyelenggaraan pemilu apa segala macam diubah-ubah demi oleh Pak Jokowi, oleh beliau. Ini demi beliau, si Gibran ini, saya bilang, ya Allah, kok begini banget. Kita tuh diminta oleh Allah tuh sabar dalam menanti apa yang menjadi doa kita ini dikabul oleh Allah pada waktunya. Pada waktunya. Kita tuh diminta sabar dan sholat. Gak ada itu dalam ayat Al-Quran. Ista'inu bis-sabri wal jihad. Ista'inu bis-sabri wal ikhtiar. Bis-sabri wal sholat. Tapi bukan berarti kita sholat, sabar tanpa usaha. Enggak ya, enggak. Tetap kita harus ada usaha mengconvince. Usaha meyakinkan bagaimana Allah itu mau mengkabul doa kita. Selesai. Gitu. Jadi jangan kita memaksa Allah itu untuk mengkabul gitu loh. Jangan, kita nggak punya hak apa-apa mengatur Allah. Justru kita yang diatur oleh Allah lewat hukumnya, lewat ketentuan-ketentuan, lewat firman-firman. Gitu. Kita yang diatur oleh Allah, kita yang berada dalam aturan Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Udah jelas tuh dalam surah Al-Maidah. Bahkan diulang sampai 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul munafikun, faulaika humul fasiqun. Kalau kita nggak mengikuti aturan dari Allah, maka kita masuk dalam golongan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Itu aja selesai soalnya. Gitu. Jadi jangan kita mengada-ngada gitu loh teman-teman. Ada kadang-kadang kita nih ngadi-ngadi, saking nggak sabarnya menunggu ya Allah tuh mengkabul doa kita. Kadang-kadang kita tuh nekat. Bukan hanya yang tadi udah saya sebutkan di awal, tapi kadang-kadang kita nekat juga melakukan perbuatan syirik. Pergi ke dukun, ya. Doa
Doa ditolak, bukan hanya cinta ditolak dukun bertindak, doa ditolak dukun bertindak. Ada juga yang seperti itu, banyak. Ini bukan lagi rahasia umum, banyak kasus-kasus beginian. Doa ditolak, dukun bertindak, banyak yang begitu-gitu itu. Ya pertanyaan saya, ngapain? Tandanya orang itu sudah gak percaya lagi sama Allah. Tandanya orang itu sudah gak percaya lagi sama Tuhan. Maka dia menuhankan dirinya sendiri. Maka dia menuhankan hartanya, jabatannya, kekuasaannya, status sosialnya, kedudukannya, pangkatnya. Kan ini menuhankan berhala jadi. Ini kan sudah pagan, sudah musyrik ini. Hati-hati. Dosa syirik, dosa perbuatan musyrik, menyekutukan Allah dengan selain dari dia, itu gak bakal diampuni. Kecuali kalau kita taubatan nasuha. Gitu. Kecuali kita bertobat yang sungguh-sungguh bertobat. Ya. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka insya Allah kita gak akan mudah masuk dalam perkara syirik itu. Makanya jangan sekali-sekali kita mendukung atau memilih pemimpin yang tidak taat dan tidak takut dan tidak tunduk kepada Allah. Ini bahaya, teman-teman. Kalau pemimpin saja, pemimpin di mana-mana, mau di keluarga, di RT, di RW, di komunitas, di kelurahan, di kecamatan, di desa, di kabupaten, di kota, di provinsi, bahkan negara, bahkan organisasi internasional. Kalau dia tidak takut, dia tidak tunduk kepada Allah, pada Tuhan, ini bahaya, teman-teman. Dia akan menuhankan dirinya sendiri. Atau dia akan menuhankan atribut-atribut yang dia punya. Harta, jabatan, kekuasaan, pangkat, status sosial, dan lain-lain. Ini bahaya, teman-teman. Kalau kita tidak memperkuat tauhid dan takwa kita kepada Allah. Gitu. Jadi percayalah, Allah itu pasti akan memberikan kita apa yang kita butuh, apa yang kita perlukan, dan apa yang menjadi kemauan dan keinginan kita pasti akan dikabul oleh Allah pada waktu yang pas, pada waktu yang tepat, menurut Allah, bukan menurut kita, bukan juga menurut saya, bukan juga menurut Anda, menurut Allah. Gitu loh. Bisa jadi kita minta sesuatu pada Allah. Saya beri contoh, misalkan saya sendiri, saya mohon, ya Allah, tolong ya Allah, berilah saya pekerjaan yang menghasilkan, namun sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang saya miliki. Dengan cara yang benar, dan dengan penghasilan dan uang yang halal pendapatannya. Apakah akan dikabul saat itu juga? Enggak. Apakah akan dikabul besok? Enggak. Besoknya? Enggak. Besoknya lagi? Enggak. Enggak. Pada waktunya. Allah pun pasti punya alasan. Ada alasan. Dicicil, dipilah-pilah, diporsir, disortir. Mana dulu nih yang mau dikabul nih? Karena bisa jadi Allah itu akan mengganti permohonan dan doa yang tertolak atau ditolak oleh Allah semasa kita hidup di dunia. Allah akan ganti nanti di akhirat dengan sesuatu yang 1 miliar kali lebih baik lagi daripada yang ada di dunia. Percayalah. Yang penting kita mau beriman dan bertakwa dan bertauhid pada Allah. Selesai. Kita nggak boleh sama sekali berburuk sangka, bersuuzon kepada Allah. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, orang-orang ini kan pada dalam tanda kutip murtad ini kan karena nggak sabaran gitu loh.
Karena nggak sabaran dengan Allah. Karena nggak sabaran, pengen cepet-cepet doa itu dikabul sama Allah. Karena nggak sabaran, pengen cepet-cepet doa itu diterima oleh Allah. Ada wujudnya. Saya pernah ada di posisi itu 4 tahun lalu. Tetapi begitu saya bersyahadat lagi, Maret 2020, pas Corona, COVID-19 berkecamuk, saya jadi mulai mengerti, oh ternyata ini. Jadi makanya, gitu loh, kalau kita mau bersabar, sekali lagi, kalau kita mau bersabar, Allah pasti akan kasih apa yang kita mau pada waktunya. Allah pasti akan wujudkan apa yang kita pengenkan, apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita harapkan pasti akan diwujudkan oleh Allah. Kalaupun gak dikabul, kita juga diminta sabar. Kenapa? Bisa jadi menurut Allah itu gak baik, tapi menurut kita baik. Tapi begitu sudah sampai ke Allah, oh ini gak baik, gak usah. Di satu sisi, apa yang menurut penilaian kita gak baik, tapi menurut Allah itu baik. Nah ini saja sudah berbeda kan persepsi kita dengan Allah. Persepsi saya pribadi aja lah dengan Allah pasti beda. Pasti berbeda. Allah juga punya persepsi loh. Allah juga punya pandangan loh. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa doa kita banyak tertolak oleh Allah. Banyak ditolak oleh Allah ya karena bisa jadi apa yang menurut kita baik, bagus gitu ya. Menurut Allah enggak. Menurut persepsi Allah itu enggak. Bisa jadi juga pemirsa yang budiman ya. Menurut Allah itu baik, tapi menurut kita enggak baik. Jadi itu Allah ganti dengan sesuatu yang menurut Allah itu lebih baik, tapi menurut kita kok ini kok nggak sesuai sih dengan apa yang kita minta, apa yang kita ini kan gitu loh. Jadi tetap kita diminta oleh Allah bersabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yes. Gitu. Jadi rekan-rekan semua, ya, yang saya mau beritahu dalam Sunday Sermon ini yang durasinya hampir 1 jam ini, saya cuma mau bilang begini saja ya. Seterpepet-terpepetnya saya dalam status terintimidasi oleh Bapak Sambung atau Bapak tiri saya yang ASN di Kemenko PMK itu, yang katanya saya kalau sakit beliau gak mau biayain, kalau beliau pensiun gak mau kasih makan lagi ke saya gitu kan, dan katanya beliau malu sama saya gitu kan ketika melihat adik sepupu saya itu sudah berhasil gitu kan, sudah punya kerja gitu kan, sementara saya masih begini-gini aja. Saya gak akan mau berbalik arah mendukung Prabowo Gibran. Untuk apa? Gitu. Kalau cuma sekedar demi uang, demi jabatan, demi ngapain saya sampai menjual harga diri dan menjual tauhid dan takwa saya kepada Allah. Saya dukung Ganjar Mahfud itu lillahi ta'ala, semata-mata demi Indonesia lebih unggul, semata-mata demi Indonesia lebih maju, semata-mata demi Indonesia lebih sejahtera, semata-mata demi demokrasi yang lebih tegak, rule of law yang lebih tegak, yang lebih terlaksana, HAM yang lebih terlindungi, civil liberties, kebebasan sipil yang terjamin dan terlindungi. 4 kebebasan yang diajarkan FDR itu terjamin, terjalankan dan terlaksanakan, terlindungi juga. Gitu. Dan percayalah, Allah kalau masalah uang, harta, jabatan, tahta itu bisa dicari. Itu bisa kita dapatkan, tapi dengan cara yang diridhoi dan dibenarkan oleh Allah. Bukan dengan cara yang tidak benar.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.